Sejak hari pertama menikah dengan Reza, Aisyah sudah punya satu mimpi yang ia bisikan hampir setiap malam dalam doa-doanya. Bisa menginjakan kaki di tanah suci bersama suami tercinta. Bukan untuk pamer, bukan juga demi status sosial. Aisyah hanya ingin, dari segala cita-cita sederhana dalam hidupnya, ada satu yang benar-benar terasa sakral. Melihat Ka'bah dari dekat, berdoa di tempat yang sama di mana para nabi pernah meneteskan air mata. Reza, suaminya, bukan orang kaya. Ia membuka usaha bengkel kecil di pinggiran kota Bandung. Sementara Aisyah sendiri memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Ekonomi mereka pas-pasan, tapi hidup mereka tenang. Tak pernah mewah, tapi cukup. Reza bukan tipe suami romantis, tapi ia baik, bertanggung jawab, dan tak pernah menolak ajakan salat berjamaah. Itu sudah cukup bagi Aisyah. Selama 10 tahun, Aisyah menabung diam-diam. Di dalam kaleng bekas biskuit Hongguan yang ia simpan di lemari pakaian, ada lembar demi lembar uang 1.000-an, 5.000-an, hingga akhirnya pecahan 100.000. Tiap kali ada uang belanja lebih, ia sisihkan. Kadang ia juga menjahit baju tetangga atau menjual kue kering saat Ramadan. Semua demi satu tujuan, umrah. Hingga suatu hari, impian itu benar-benar tercapai. Kaleng Hongguan itu penuh. Lalu Aisyah buka, hitung berulang-ulang, dan di akhir penghitungan ia menangis sambil mencium pecahan uang yang sudah penuh keringat dan doa. Saat itu, Reza baru pulang dari bengkel. Ia kaget melihat istrinya bersimpuh sambil memeluk kaleng biskuit. "Zah, kita bisa umrah. Kita bisa umrah, Zah." Reza tak langsung menjawab. Ia peluk Aisyah pelan. Hanya matanya yang berkaca-kaca. 2 bulan kemudian, mereka mendaftar lewat biro umrah di Bandung. Tak butuh waktu lama untuk segala proses administrasi. Tapi ada satu hal yang membuat Aisyah terdiam cukup lama ketika berbicara dengan petugas biro. "Kalau 2 orang, sudah cukup, Bu. Tapi kalau bertiga, tambah segini lagi, ya." Aisyah memandang selembar brosur di hadapannya. Wajah Dinda, sahabatnya sejak SMA, melintas di kepala. Beberapa bulan terakhir Dinda sering datang ke rumah. Wajahnya letih, sering murung. Usaha butik daring miliknya bangkrut, ditipu supplier. Dinda juga sudah menjanda 2 tahun. Sepanjang malam Aisyah gelisah. Ia tahu ini impian pribadinya. Tapi melihat Dinda yang begitu ingin juga berangkat ke Tanah Suci, hatinya tak tega. Akhirnya, pagi itu ia bicara dengan Reza. "Zah, aku mau ajak Dinda." "Dinda?" "Iya, kamu tahu sendiri, dia lagi jatuh. Aku kasihan, Zah. Aku masih ada simpanan di tabungan arisan. Bisa cukup kalau kita atur." Reza diam cukup lama. Tapi akhirnya ia mengangguk. "Kalau kamu yakin, aku ikut." Dan begitulah, 3 nama terdaftar di biro umrah. Aisyah, Reza, dan Dinda. Hari keberangkatan adalah hari paling bahagia dalam hidup Aisyah. Ia menangis saat menjejakkan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Bahkan, sejak kecil pun ia tak pernah naik pesawat. Reza menggenggam tangannya erat. Dinda berdiri di sebelah mereka, wajahnya berseri-seri. "Terima kasih, Ais. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin gak bakal kesini seumur hidup." Aisyah tersenyum, menepuk tangan sahabatnya. "Tuhan yang ngatur, Din. Aku cuma perantara." Pesawat menembus langit malam menuju Jeddah. Di dalam kabin, Aisyah tak bisa tidur. Matanya terus memandang jendela, berusaha menangkap awan atau cahaya apapun yang menandakan ia benar-benar menuju tempat suci. Setibanya di Makkah, tubuh mereka lelah, tapi semangat tetap utuh. Udara panas menyambut, tapi tidak menyurutkan langkah mereka menuju hotel sederhana yang disediakan biro. Hotel itu tidak mewah, tapi cukup bersih dan nyaman. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram. Malam itu, Aisyah mengajak Reza dan Dinda untuk tawaf pertama. Meski letih, semua berjalan lancar. Aisyah menangis saat pertama kali melihat Ka'bah. Ia berdoa dalam diam,
menyebut nama orang tuanya, mertuanya, sahabat-sahabatnya, termasuk Dinda. Ia tak menyadari bahwa malam itu adalah malam terakhir ia merasa benar-benar utuh. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Mereka mengikuti jadwal umrah, ziarah, salat berjamaah, dan kunjungan ke tempat-tempat bersejarah. Tapi Aisyah mulai memperhatikan satu hal yang terasa janggal. Reza dan Dinda terlihat sering berbicara berdua. Kadang mereka juga berbelanja tanpa mengajaknya. Saat ditanya, jawabannya selalu sama. Kita tadi lihat toko oleh-oleh yang bagus. Ais, kamu lagi tidur, jadi kita nggak ganggu. Aisyah mencoba berpikir positif. Mungkin memang dia terlalu lelah, dan mungkin juga mereka hanya berusaha membantunya. Namun tetap saja, ada yang terasa aneh. Suatu siang setelah salat zuhur, Aisyah masuk kamar hotel lebih dulu karena merasa pusing. Reza dan Dinda menyusul 1 jam kemudian. Mereka tertawa kecil di lorong sebelum masuk kamar. Aisyah pura-pura tidur. Hatinya mulai terasa dingin. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Seperti kabut, tipis tapi menyelimuti segalanya. Ia mulai merasa tersisih di tengah 2 orang yang paling ia percaya. Malam itu, saat berdoa di Masjidil Haram, Aisyah memejamkan mata lebih lama. Ia tak lagi banyak meminta. Hanya satu yang ia bisikan lirih. Kalau ini hanya ilusi, tunjukkan, ya Allah. Tapi kalau ada yang harus aku tahu, jangan biarkan aku pulang dalam buta. Angin padang pasir berembus pelan. Langit kota Makkah malam itu terang. Tapi hati Aisyah mulai redup. Seperti lilin yang menyala di ruangan gelap, perlahan tertiup rasa curiga. Namun Aisyah masih menahan semuanya dalam diam. Ia pikir, ini hanya lelah. Mungkin hanya cemburu buta. Dan ia tidak mau mengotori ibadahnya dengan prasangka. Dalam hati, ia masih percaya. Semua ini adalah perjalanan suci. Semua akan kembali bersih. Ia belum tahu bahwa doa yang sudah 10 tahun ia panjatkan sedang dikabulkan dengan cara yang tak pernah ia duga. Hari-hari pertama di Makkah seharusnya menjadi waktu yang penuh ketenangan. Tapi justru saat itulah Aisyah mulai merasa ada yang tidak biasa. Perubahan kecil yang perlahan menjadi tanda tanya besar di hatinya. Pagi itu, selepas salat subuh di Masjidil Haram, Aisyah mengajak Reza dan Dinda untuk sarapan bersama di kedai kecil dekat hotel. Biasanya mereka bertiga selalu bersemangat mencoba menu-menu khas Arab. Tapi pagi itu Reza menolak. Aku sama Dinda tadi udah makan duluan pas kamu lagi wudu. Ais, maaf ya, ucap Reza sambil memainkan tasbih plastik oleh-oleh. Aisyah hanya mengangguk. Bibirnya tersenyum, tapi hatinya tercekat. Dinda ikut menimpali. Kita nggak enak bangunin kamu. Kamu kelihatan capek banget, Ais. Aisyah hanya menjawab dengan, iya, nggak apa-apa. Ia mencoba menepis perasaan tak nyaman itu. Ia berpikir, mungkin memang ia terlalu sensitif. Tapi kejadian-kejadian kecil serupa terus terjadi. Beberapa kali saat di Masjidil Haram, Reza tiba-tiba menghilang dari saf salat tanpa penjelasan. Aisyah menengok ke kanan. Dinda juga tak ada. Mereka baru kembali setelah salat selesai, dengan alasan mencari minum atau toilet. Tapi mengapa harus berdua? Hari ketiga, Aisyah memutuskan untuk memperhatikan lebih saksama. Ia tidak mengintai. Ia hanya mengamati. Dan makin dilihat, makin jelas perubahan sikap Reza. Ia jadi lebih sering berjarak dengan Aisyah, lebih sering bercanda dengan Dinda. Bahkan saat di dalam bus ziarah, Dinda lebih sering duduk di sebelah Reza, dan Aisyah di belakang mereka bersama ibu-ibu lain. Za, besok kita ke Jabal Rahmah, kan? Tanya Aisyah saat mereka bertiga kembali ke hotel. Iya, kalau nggak ada perubahan jadwal, jawab Reza pendek. Dinda menyambung, itu bukit tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa ya, Ais? Romantis banget. Aisyah mengangguk. Tapi di hatinya, ada rasa pahit. Romantis bagi siapa? Sore itu, Aisyah mengajak Reza berbincang di kamar, saat Dinda sedang mandi. Ia mencoba membahas perubahan suasana yang ia rasakan. Za,
Kamu merasa nggak sih, akhir-akhir ini kamu agak menjauh dari aku? Reza menatapnya. Maksud kamu? Aku cuma merasa aneh. Kamu lebih banyak sama Dinda. Aku ngerti kalian teman juga. Tapi, ini beda, Za. Reza tertawa pelan. Ais, kamu capek kali. Jangan mikir yang aneh-aneh di tempat begini. Dinda itu sahabat kamu. Aku cuma bantu nemenin dia beli ini itu. Kamu kan sering istirahat di kamar. Jawaban itu seperti tamparan halus. Aisyah tersenyum kaku. Dalam hatinya ia berkata, kenapa aku yang disalahkan? Aku cuma bertanya. Keesokan harinya, mereka ziarah ke Jabal Rahmah. Di antara kerumunan jamaah yang menanjak ke puncak, Aisyah tertinggal beberapa langkah di belakang Reza dan Dinda yang tampak berjalan bersama. Sesekali mereka tertawa kecil sambil menunjuk sesuatu. Aisyah menarik napas dalam-dalam, lalu memaksa dirinya tersenyum dan naik perlahan. Setelah foto-foto dan doa singkat, mereka turun. Aisyah membeli air mineral di kios kecil. Saat kembali ke titik berkumpul, ia melihat Reza dan Dinda berdiri agak jauh, berdua. Reza tampak membetulkan kerudung Dinda yang terlepas dari topi ihramnya. Gerakan itu cepat, tapi cukup membuat dada Aisyah sesak. Ia tak berkata apa-apa. Ia simpan semuanya dalam diam. Malamnya, Aisyah salat tahajud sendiri di Masjidil Haram. Ia mencari tempat yang agak ke belakang agar bisa lebih lama sujud tanpa terganggu. Saat sujud terakhir, ia menangis. Bukan hanya karena rasa sakit yang mulai tumbuh, tapi karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah salat, Aisyah duduk lama memandangi Ka'bah. Ia tahu, tempat ini seharusnya sakral. Ia tidak ingin membawa prasangka atau amarah ke dalamnya. Tapi ia juga tidak bisa membohongi hati. Ada yang tidak beres. Di hari kelima, jadwal rombongan adalah belanja oleh-oleh. Aisyah memilih untuk tidak ikut. Ia merasa tubuhnya lelah, kepalanya pusing. Reza dan Dinda tetap berangkat. Istirahat aja ya, Ais. Nanti kita bawain kamu kurma yang kamu suka, kata Reza sambil memegang pundaknya. Tapi sentuhan itu terasa kosong. Aisyah hanya mengangguk. Saat pintu kamar ditutup, ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke dinding. Ia mencoba mengingat semua hal baik. Ia berusaha mencari pembenaran. Tapi semua itu seperti pasir yang lepas dari genggaman. Menjelang malam, Reza dan Dinda baru kembali. Wajah mereka ceria, membawa kantong belanja besar. Aisyah menyambut dengan senyum, seperti biasa. Ia mencicipi beberapa kue yang mereka bawa, mendengarkan cerita tentang toko-toko unik yang mereka temui. Tapi batinnya sudah mulai mati rasa. Di depan orang, ia tetap terlihat biasa. Tapi setiap malam, Aisyah tidur lebih dulu, agar bisa menangis dalam diam. Ia tidak tahu sampai kapan harus bertahan. Namun satu hal yang ia tahu, kalau memang kebenaran sedang bersembunyi, maka cepat atau lambat, cahaya pasti akan membongkarnya. Dan di tempat sesuci ini, tidak ada yang bisa menyembunyikan dosa terlalu lama. Sejak hari itu, Aisyah mulai merasa seperti tamu tak diundang dalam rombongan yang ia bentuk sendiri. Anehnya, justru Reza dan Dinda yang tampak seperti pasangan suami istri yang saling mengerti satu sama lain. Aisyah? Ia seperti bayangan. Ada tapi tak dianggap. Pagi hari itu, saat rombongan dijadwalkan melakukan tawaf sunnah bersama, Aisyah mendapati dirinya sendirian. Reza dan Dinda sudah tidak terlihat di lobi hotel. Ia bertanya pada salah satu anggota rombongan, "Pak, lihat Reza dan Dinda." Lelaki parubaya itu menjawab, "Oh, tadi mereka udah berangkat duluan. Katanya mau ambil tempat duluan biar nggak terlalu padat." Aisyah tersenyum hambar. Dalam hati ia berpikir, ambil tempat untuk siapa? Bukan aku, jelas. Ia berjalan sendiri menuju Masjidil Haram. Kali ini ia benar-benar merasakan sunyi yang tak biasa. Meski berada di tengah ribuan orang yang tawaf, hati Aisyah terasa kosong. Ia berjalan pelan, tidak lagi memaksakan diri berdoa panjang-panjang. Ia lebih banyak diam.
melihat ke Ka'bah. Bertanya dalam hati, "Ya Allah, apa ini ujian dari MU?" Setelah tawaf, Aisyah kembali ke hotel. Di lift, ia berpapasan dengan Reza dan Dinda yang baru turun dari lantai atas. Mereka terlihat membawa kantong plastik berisi air zam-zam dan beberapa oleh-oleh kecil. Ais, kamu udah tawaf?" tanya Dinda santai, seolah tak terjadi apa-apa. "Iya, aku nyusul sendiri." "Gak bilang-bilang ya," jawab Aisyah datar. Reza cepat-cepat menimpali. "Maaf, Ais. Kita kira kamu masih tidur. Tadi juga buru-buru banget soalnya udah mepet waktu." Aisyah mengangguk. Ia terlalu lelah untuk mempertanyakan lebih jauh. Hatinya tahu, ini bukan soal salah paham. Ini soal diabaikan dengan sadar. Hari berikutnya, Aisyah mengalami kejadian yang membuat hatinya benar-benar remuk. Siang itu, setelah ziarah ke Gua Hira, rombongan kembali ke hotel. Karena cuaca panas, Aisyah memilih mandi duluan. Ia meninggalkan Reza dan Dinda yang duduk di ruang makan hotel. Setelah selesai, ia turun untuk menyusul mereka makan siang. Namun saat hendak duduk, salah satu ibu-ibu dari rombongan memanggilnya pelan. "Aisyah, sini sebentar, Bu." Aisyah mendekat. Ibu itu berbisik hati-hati. "Tadi saya lihat Dinda dan Reza keluar bareng. Katanya mau beli kurma di toko yang agak jauh. Saya pikir kamu ikut juga." Wajah Aisyah menegang. Tapi ia berusaha tetap tersenyum. "Oh iya, saya nggak ikut, Bu. Makasih ya infonya." Sore itu ia duduk lama di pojok lobi hotel. Matanya menatap keluar jendela, menunggu dua orang yang sedang menikmati waktu bersama. Di saat Aisyah berjuang menahan prasangka, keduanya seolah tak merasa bersalah. Reza dan Dinda baru kembali hampir 2 jam kemudian. Mereka membawa kantong plastik besar, dengan senyum lebar di wajah. "Kita nemu toko kurma ajwa murah banget, Ais. Tadi cobain dulu satu-satu sampai kenyang." "Hahaha," kata Dinda. Reza ikut tertawa. "Aman, udah dibeliin juga buat kamu." Aisyah hanya tersenyum kecil. "Iya, makasih." Tapi tak ada rasa syukur dalam hatinya. Yang ada hanyalah kecewa dan sesak. Malamnya, Aisyah kembali sendirian ke Masjidil Haram. Ia sengaja memilih waktu setelah Isya, saat suasana lebih tenang. Di bawah langit Makkah yang terbuka, ia duduk memandangi Ka'bah. Sujudnya kali ini lebih panjang dari sebelumnya. Ia tidak banyak berkata-kata, hanya menangis. Membiarkan air mata jatuh ke sajadah tanpa suara. Ia ingat masa-masa menabung bersama Reza. Setiap bulan, mereka sisihkan sedikit demi sedikit. Kadang harus menahan keinginan belanja, menunda beli perabot rumah, semua demi satu tujuan, umrah bersama. Impian yang akhirnya terwujud setelah 10 tahun menanti. Tapi sekarang, mimpinya justru membawa luka. Besok paginya, Aisyah bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia tetap ikut jadwal kunjungan ke Museum Haramain. Tetap menyapa jamaah lain dengan sopan. Tetap melayani kebutuhan Reza seperti biasa. Ia tuangkan air. Ia siapkan obat untuk masuk angin Reza yang sering kambuh. Tapi hatinya sudah tak di tempat itu lagi. Yang paling menyakitkan bukanlah sekadar pengkhianatan, tapi disisihkan tanpa rasa bersalah. Seolah-olah keberadaannya tidak lagi penting. Seolah cinta dan komitmen bertahun-tahun itu tak berarti dibanding keasyikan sesaat yang penuh tipu daya. Dalam satu sesi ziarah, saat rombongan berkumpul di pelataran masjid, Reza duduk agak menjauh bersama Dinda. Mereka tampak serius mengobrol. Aisyah sempat melihat Reza memegang tangan Dinda sekilas. Gerakan cepat, tapi tak luput dari mata Aisyah. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya duduk di sebelah seorang nenek dari Sumedang yang sedang menahan nyeri lutut. "Aisyah, bisa tolong panggilkan air zam-zam buat nenek?" Aisyah langsung berdiri dan tersenyum. "Bisa, Nek. Tunggu sebentar ya." Melayani orang lain kini menjadi pelarian Aisyah. Ia merasa, mungkin dengan begitu hatinya bisa tetap waras.
ia sadar, di tempat suci ini, ia sedang diuji. Dan satu-satunya cara bertahan adalah bersandar pada Tuhan, bukan pada manusia. Di hari ke-7, sebelum berangkat ke Madinah, suasana makin canggung. Aisyah duduk sendirian di kursi bus. Ia berharap Reza akan menemaninya, seperti dulu. Tapi Reza malah duduk di belakang, bersama Dinda. Sesekali terdengar tawa kecil dari arah mereka. Aisyah menatap keluar jendela. Gurun pasir terbentang jauh di sana. Sepi, luas, seperti hatinya. Ia sadar, dirinya telah benar-benar tersisih di antara dua orang yang paling ia percaya. Tapi ia juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Dan hati kecilnya berkata, akan ada saatnya kebenaran muncul ke permukaan. Ia tak tahu kapan. Tapi ia percaya, Tuhan sedang menuliskan sesuatu yang besar. Hari keempat di Madinah seharusnya menjadi momen menenangkan bagi Aisyah. Kota yang tenang, udara lebih sejuk, dan suasana religius di Masjid Nabawi membuat siapapun merasa damai. Tapi tidak dengan hatinya. Aisyah mulai merasa bahwa damai tak bisa datang jika hati terus dihantui curiga. Pagi itu, rombongan mengunjungi Raudah. Aisyah berdoa lebih lama dari biasanya. Ia minta satu hal saja, ya Allah, tunjukkan padaku kebenaran. Jika benar aku dikhianati, beri aku kekuatan untuk menerimanya. Sepulang dari Raudah, mereka kembali ke hotel untuk istirahat. Aisyah, Reza, dan Dinda sekamar bertiga, seperti pengaturan sejak dari Makkah. Anehnya, sejak sampai di Madinah, Reza semakin tak banyak bicara. Dinda justru sebaliknya, tampak lebih ceria dan santai. Aisyah memperhatikan semua itu dengan diam. Ia tidak lagi berharap penjelasan. Ia hanya butuh bukti. Siang itu, Reza sedang mandi. Ponsel miliknya tergeletak di atas meja kecil dekat kasur. Tiba-tiba muncul notifikasi. Sebuah pesan WhatsApp. Sayang, nanti malam kita bicarakan soal rencana kita setelah pulang, ya? Aku nggak sabar mulai hidup baru sama kamu. Aisyah terpaku. Tubuhnya mendadak dingin. Tangannya gemetar saat ia membuka isi pesan lebih lanjut. Nama pengirimnya, Dinda. Dunia Aisyah seolah runtuh. Ia membaca seluruh percakapan mereka, yang ternyata sudah berlangsung lama. Mereka menyusun rencana membuka usaha bersama, tinggal di kota lain, bahkan menyewa rumah diam-diam atas nama Reza. Dinda menulis seolah mereka sudah menikah. Dan yang paling menyakitkan, ada bagian pesan yang berkata, Aisyah terlalu polos. Dia nggak akan sadar. Biarkan saja dia sibuk ibadah. Kita kan juga ibadah, tapi sambil merencanakan masa depan. Air mata Aisyah jatuh tanpa suara. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Ia ingin marah, tapi tubuhnya lemas. Yang bisa ia lakukan hanyalah duduk di tepi ranjang, menatap ponsel itu, sambil menggenggam tasbih kecil yang ia bawa sejak dari Indonesia. Beberapa menit kemudian, Reza keluar dari kamar mandi. Ais, kamu kenapa? Aisyah cepat-cepat menaruh ponsel ke meja dan menyeka air matanya. Nggak apa-apa, cuma kecapean. Reza tak curiga. Ia mengambil ponselnya dan duduk di sebelah Dinda, yang sedang membaca buku doa. Mereka bicara pelan-pelan, lalu tertawa kecil. Aisyah masuk kamar mandi. Di sana, ia menangis sepuasnya. Tapi bukan tangis karena patah hati. Ini adalah tangis karena sadar bahwa Tuhan telah menjawab doanya. Doa yang ia panjatkan pagi tadi. Doa agar ditunjukkan kebenaran. Kini, ia tahu. Dan ia tidak akan tinggal diam. Malamnya, Aisyah tidak tidur. Ia duduk menulis. Bukan di ponsel, tapi di buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Ia tulis semuanya. Nama, waktu, isi pesan, bahkan rencana mereka. Ia menulis dengan tenang, seperti seorang guru yang sedang membuat laporan ke kepala sekolah. Rapi, lengkap. Paginya, ia menemui Ustaz Rahmat, pembimbing umrah rombongan mereka. Ustaz, saya ingin titip surat ini.
Tolong bacakan saat doa bersama nanti malam, setelah ziarah ke Masjid Kuba. Isinya penting. Saya mohon dibaca tanpa sensor. Ustaz Rahmat menatap Aisyah dengan bingung. Ini soal apa, Bu? Soal kebenaran yang harus dibuka. Saya nggak akan bicara di depan semua orang, tapi surat ini akan bicara. Ustaz Rahmat tampak ragu. Bu Aisyah yakin ini langkah terbaik. Saya yakin, Ustaz. Saya tidak ingin aib. Tapi saya juga tidak ingin terus dipermainkan di tanah suci. Biarlah ini jadi pelajaran untuk semua. Ustaz Rahmat mengangguk pelan. Ia menerima surat itu dengan mata sedikit berkaca. Hari itu berjalan seperti biasa. Ziarah, salat berjamaah, makan malam bersama. Tapi Aisyah tahu, malam nanti akan mengubah segalanya. Ia tidak lagi merasa takut. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tahu, ini bukan tentang membalas. Ini tentang menegakkan harga diri. Dan malam itu, Aisyah siap menyaksikan bagaimana Tuhan membalikkan keadaan dengan caranya yang halus dan mematikan. Malam itu, Madinah terasa lebih sunyi dari biasanya. Langitnya terang, tapi di hati Aisyah, segala cahaya seolah padam. Ia mengikuti rombongan ke Masjid Nabawi dengan langkah pelan, seolah setiap langkah adalah beban berat yang harus ia pikul sendiri. Tak ada lagi Reza di sampingnya. Tak ada lagi Dinda yang menempel seperti bayangan. Kini, Aisyah benar-benar sendiri, dan ia siap. Doa bersama dijadwalkan usai salat Isya. Jamaah berkumpul dalam satu barisan panjang, duduk bersila di pelataran hotel sebelum ke Raudah. Ustaz Rahmat berdiri di depan, membawa map kecil berisi surat yang ditulis Aisyah. Bapak, Ibu sekalian, malam ini sebelum kita lanjutkan ke Raudah, izinkan saya membacakan satu surat dari salah satu jamaah kita. Surat ini penting, dan saya diminta membacakannya apa adanya. Ruangan mendadak hening. Reza yang duduk di ujung ruangan tampak menegang. Dinda, yang semula bercanda dengan jamaah lain, kini terpaku. Ustaz Rahmat mulai membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah. Saya menulis surat ini dengan air mata, tapi bukan karena lemah. Melainkan karena saya ingin menjaga kesucian perjalanan ini. Saya ke Tanah Suci membawa doa dan harapan. Bersama suami saya, Reza, dan sahabat saya, Dinda. Tapi ternyata, saya juga membawa luka. Luka karena dikhianati oleh dua orang yang paling saya percaya. Saya menemukan pesan-pesan pribadi di ponsel Reza. Pesan dari Dinda, sahabat saya sendiri, yang mengungkap hubungan mereka selama ini. Mereka merencanakan hidup baru sepulang dari umrah. Tanpa saya. Saya tidak menulis ini untuk mempermalukan. Tapi saya yakin, tanah haram ini bukan tempat untuk dusta. Bukan tempat untuk menanam pengkhianatan. Saya ingin semua orang tahu bahwa ibadah tidak bisa berjalan di atas kebohongan. Dan saya percaya, Allah melihat semuanya. Ustaz Rahmat berhenti sejenak. Suaranya gemetar. Jamaah masih diam. Tak ada satupun yang bergerak. Kemudian, lanjutnya, saya sebagai pembimbing, merasa wajib membacakan ini. Karena tanah ini suci. Dan ketika kebenaran datang dari luka, kita semua harus mengambil pelajaran. Semua mata kini menatap ke arah Reza dan Dinda. Reza tertunduk. Wajahnya pucat. Ia tidak berkata apa-apa. Tangannya terkepal di pangkuan. Dinda, yang duduk di samping seorang ibu-ibu, mulai terisak. Tangisnya kencang. Ia menutup wajah dengan kerudungnya, tapi semua orang sudah tahu. Aisyah hanya duduk diam di sudut ruangan. Ia tidak menatap siapapun. Tidak perlu. Suratnya sudah berbicara. Dan kini, ia biarkan Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Beberapa jamaah mulai membisikkan doa. Beberapa lainnya hanya terdiam, menahan napas. Ada yang menatap Aisyah dengan mata berkaca. Ada pula yang menggeleng pelan, tak percaya. Setelah pembacaan surat selesai, Ustaz Rahmat menutup sesi dengan doa pendek. Lalu ia berkata,
Kita semua diuji dengan cara berbeda-beda. Tapi jangan pernah kita bawa niat buruk ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah melindungi kita semua dari keburukan hati. Rombongan bergerak pelan menuju Raudah. Tapi kini, tak ada lagi yang bercanda seperti biasanya. Semua hening. Beban suasana tergantung di langit malam Madinah. Aisyah berjalan paling akhir. Ia sengaja memisahkan diri. Ia ingin waktu sendiri. Ia ingin bicara langsung dengan Tuhan, tanpa suara dunia mengganggu. Sesampainya di Raudah, Aisyah sujud lama. Sangat lama. Ia tidak menangis seperti sebelumnya. Air matanya mungkin sudah habis. Tapi hatinya kini dipenuhi sesuatu yang lebih besar. Kekuatan. Di tanah haram, ia akhirnya benar-benar merasa dekat dengan Tuhan. Dekat dengan dirinya sendiri. Ia sadar, semua doa yang pernah ia panjatkan ternyata dijawab, hanya saja jawabannya tak selalu manis. Ia tidak memohon agar Reza menyesal. Tidak meminta Dinda minta maaf. Ia hanya berkata dalam hati, "Ya Allah, cukupkan aku dengan MU. Biar aku sembuh bukan karena mereka menyesal, tapi karena aku ikhlas." Usai dari Raudah, Aisyah kembali ke hotel. Malam itu Reza tidak bicara apa-apa. Ia hanya tidur dengan posisi membelakangi Aisyah. Dinda pun menghindar, memilih tidur di kamar temannya yang lain dengan alasan butuh waktu sendiri. Aisyah duduk di pinggir tempat tidur, memandangi jendela. Kota Madinah tampak damai dalam diam. Ia membuka Al-Quran kecil yang selalu ia bawa, membuka halaman yang entah mengapa jatuh tepat pada surah Yusuf. Sungguh, siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Malam itu, Aisyah menutup Qur'annya dengan senyum. Bukan senyum karena menang, tapi karena tahu, ia tidak sendirian. Tuhan bersamanya. Dan itu cukup. Hari-hari di Madinah membawa ketenangan yang semu bagi Aisyah. Ia masih menjalani setiap agenda umrah dengan disiplin dan penuh hormat. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya. Tidak lagi lembut seperti dulu. Matanya kini menyimpan luka, tapi juga tekad. Sejak membaca isi pesan di ponsel Reza, Aisyah seperti kehilangan seluruh rasa. Tidak marah, tidak menangis. Ia hanya diam. Tapi di dalam diam itu, pikirannya bekerja cepat. Ia sadar, kalau ia meledak sekarang, semuanya akan jadi kacau. Ia tidak mau menodai perjalanan suci ini dengan keributan. Ia tidak mau menjadi perempuan yang dicap cemburu di tempat suci. Ia mulai menyusun rencana. Pertama-tama, ia menulis semua isi pesan yang sempat ia baca ke dalam buku kecil doa yang selalu ia bawa. Ia tulis tangan dengan rapi, disertai tanggal dan jam pesan masuk. Lalu, ia tambahkan beberapa penggal percakapan yang bisa dijadikan bukti. Kalimat seperti, "Aku nggak sabar hidup bareng kamu, Din. Setelah pulang, kita harus serius urus perceraian. Dia nggak akan tahu. Kita pelan-pelan aja." Kalimat-kalimat itu ia tulis dengan tangan gemetar tapi hati yang mantap. Sakit memang, tapi ia tahu ini harus dilakukan. Setelah itu, ia menulis sebuah surat. Panjang. 2 halaman penuh. Surat itu bukan surat kemarahan, tapi penuturan yang tenang. Isinya menjelaskan bahwa ia tahu semua kebohongan Reza dan Dinda. Ia menyampaikan rasa kecewanya, tapi juga menyerahkan semua kepada Tuhan. Ia tidak menuntut, tidak mengemis cinta. Ia hanya ingin keadilan ditegakkan, bukan oleh dirinya, tapi oleh kebenaran itu sendiri. Surat itu ditutup dengan kalimat yang sederhana namun menghantam. Jika kalian merasa benar, bacalah ini di depan jamaah saat doa bersama di Raudah. Jika kalian malu, maka biarlah Allah yang jadi hakimnya. Lalu, Aisyah menyimpan surat itu dalam amplop putih. Ia tulis nama pembimbing umrah di depannya, Ustaz Munir. Ia menunggu momen yang tepat. Malam itu, ketika rombongan selesai salat Isya dan hendak makan malam bersama di restoran hotel, Aisyah menghampiri Ustaz Munir di lorong hotel. "Ustaz, boleh bicara sebentar?" "Silakan, Bu Aisyah."
Dengan suara pelan tapi mantap, Aisyah berkata, "Saya ingin menitip surat ini, Ustaz. Tolong dibacakan nanti malam saat doa bersama di Raudah. Isinya penting. Saya mohon, jangan dibuka sekarang. Bacakan saja langsung di sana, ya." Ustaz Munir tampak ragu. "Ini tentang apa, Bu?" Aisyah menatapnya lurus. "Tentang kebenaran, Ustaz. Saya tahu ini permintaan yang aneh. Tapi saya percaya Ustaz akan mengerti saat membaca isinya." Ustaz Munir masih terdiam. Lalu, ia mengangguk pelan. "Baik, kalau itu yang ibu minta." Aisyah tersenyum kecil. "Terima kasih, Ustaz. Saya tidak akan ikut doa bersama nanti. Saya akan salat di Raudah secara pribadi." Malam itu, Aisyah berjalan sendiri ke pelataran Masjid Nabawi. Ia menunggu giliran masuk ke Raudah dengan sabar. Di dalam hati, ia hanya berdoa satu hal. "Ya Allah, jangan biarkan aku tenggelam dalam kebencian. Jika mereka salah, biarkan mereka tahu. Jika aku yang salah, ajarilah aku untuk ikhlas." Ia salat 2 rakaat di Raudah. Menangis tanpa suara. Tapi kali ini bukan tangis kesedihan. Tangisnya adalah pengosongan hati. Melepaskan semua luka, semua amarah, semua kecewa. Ketika ia keluar dari Raudah, langit Madinah terasa lebih teduh. Angin gurun malam menyentuh wajahnya pelan. Ia tahu, badai akan datang. Tapi ia siap. Besok malamnya, rombongan berkumpul di ruang tengah hotel untuk doa bersama sebelum pulang ke tanah air. Ustaz Munir berdiri di depan, memimpin bacaan zikir dan doa. Setelah semua selesai, Ustaz Munir berkata, "Sebelum kita tutup, saya ingin membacakan sebuah surat. Ini dari salah satu jamaah kita. Saya diminta membacakannya di sini, di hadapan semua." Aisyah duduk di pojok ruangan, memeluk mukena, menunduk. Ustaz Munir membuka amplop. Suasana mendadak hening. Dan kalimat demi kalimat mulai dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ustaz Munir terdengar berat. Jamaah yang awalnya tampak bersiap bubar, kini kembali duduk dengan tenang. Beberapa mulai saling pandang, bertanya-tanya. Surat ini ditulis oleh Ibu Aisyah, dan saya diminta membacakan apa adanya, di sini, di hadapan kita semua. Aisyah duduk di barisan belakang. Wajahnya tersembunyi di balik mukena. Tangannya gemetar, tapi hatinya mantap. Ia tak berniat mempermalukan siapapun. Tapi jika kebenaran harus disuarakan, maka inilah jalannya. Ustaz Munir mulai membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Aisyah, menulis surat ini bukan untuk mencari simpati, bukan pula untuk menebar kebencian. Saya menulis karena saya percaya, kebenaran yang dipendam terlalu lama bisa membusuk. Dan saya tidak ingin busuknya menggerogoti hati saya lebih dalam. Saya tahu, suami saya, Reza, dan sahabat saya, Dinda, telah menjalin hubungan di belakang saya. Saya tahu bukan karena saya curiga, tapi karena Allah memperlihatkannya dengan sangat jelas, bahkan di tanah suci ini. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah. Beberapa jamaah menoleh ke arah Reza dan Dinda. Wajah mereka tegang. Dinda menunduk. Reza menggigit bibir. Matanya memerah. Saya menemukan pesan-pesan cinta di ponsel Reza. Pesan-pesan yang menyebutkan rencana mereka untuk memulai hidup baru tanpa saya. Pesan yang bahkan membicarakan perceraian, seolah saya ini cuma beban yang harus disingkirkan. Ustaz Munir berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ia melihat ke arah Reza, lalu Dinda, lalu kembali ke surat. Saya menabung 10 tahun untuk perjalanan ini. Saya ingin merasakan kebersamaan yang suci dengan suami saya. Saya bahkan membiayai Dinda agar bisa ikut. Saya kira, semakin banyak yang beribadah bersama, semakin banyak berkahnya. Tapi ternyata, berkah itu dipakai untuk menusuk dari belakang. Ruangan hening. Tak satu pun berani bersuara. Saya tidak membalas mereka dengan amarah.
Saya hanya ingin mereka sadar bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Bahkan ketika kita mencoba berbuat dosa di tempat yang paling suci sekalipun, Dia tetap Maha melihat. Dinda mulai menangis. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Aisyah, bukan begitu maksudnya. Tapi Aisyah tetap diam. Ia tidak menoleh, tidak menangis. Hanya menunduk, memeluk mukena lebih erat. Saya menulis surat ini bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi agar saya bisa pulang dengan hati ringan. Saya ingin berdamai dengan kenyataan. Saya ingin meletakkan beban ini di tempat yang tepat, di Raudhah, di hadapan saksi-saksi yang jujur. Semoga surat ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa pengkhianatan tidak pernah layak, apalagi di tempat suci. Dan bahwa Allah, seadil-adilnya hakim, pasti akan membalas dengan caranya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Munir menutup surat itu. Tangannya bergetar. Beberapa jamaah mulai menangis. Suasana menjadi haru sekaligus menegang. Semua mata kini tertuju pada Reza dan Dinda. Reza mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Ia hanya bisa menunduk, menahan malu. Ia membuka mulut, tapi tak ada suara yang keluar. Dinda menangis keras, tubuhnya gemetar. Maafkan aku, Aisyah, aku hilaf. Namun Aisyah tetap tak berkata apa-apa. Ia berdiri pelan, pamit dari ruangan. Jamaah memberi jalan. Tak satu pun berani menatap wajahnya langsung. Hanya diam penuh hormat. Langkah Aisyah mantap menuju kamar hotel. Di lorong, ia berhenti sejenak, menatap langit Madinah dari jendela kecil. Ia menghela napas panjang. Hatinya terasa lebih ringan. Ia tak tahu bagaimana hidup Reza dan Dinda setelah ini. Tapi ia tahu, malam itu, ia telah menegakkan martabatnya sendiri. Di hadapan semua. Di hadapan Tuhan. Dan itu cukup. Kepulangan rombongan umrah dari Madinah ke Jakarta berjalan seperti biasa. Tapi suasananya tidak lagi sama. Tidak ada lagi tawa hangat selama menunggu di bandara. Tidak ada lagi candaan kecil selama di bus bandara menuju hotel transit. Semuanya sunyi, penuh kehati-hatian. Sejak malam pembacaan surat itu, Reza dan Dinda menjadi seperti bayangan yang tak dianggap ada. Aisyah memilih duduk di bangku paling belakang bus, sendiri. Ia menatap keluar jendela, menyimpan rasa yang masih tersisa, tapi tidak ingin ditumpahkan lagi. Ia sudah bicara dengan cara terbaik yang ia mampu. Sekarang saatnya berjalan ke depan. Sesampainya di Indonesia, Aisyah langsung dijemput oleh adiknya di Bandara Soekarno-Hatta. Reza tidak menyapa, hanya menunduk dan berlalu dengan koper di tangan. Dinda juga langsung menjauh, dijemput seseorang yang tidak Aisyah kenal. Tidak ada permintaan maaf lagi. Tidak ada penjelasan. Seolah peristiwa di Tanah Suci sudah cukup untuk menyimpulkan semuanya. Kabar tentang surat pembongkaran perselingkuhan di Tanah Suci cepat menyebar. Beberapa jamaah umrah menceritakannya kepada keluarga dan teman-teman, bahkan ada yang tanpa sengaja menyebarkan potongan isi surat lewat grup WhatsApp pengajian. Dalam hitungan hari, lingkungan Aisyah dan Reza mulai ramai. Reza yang selama ini dikenal sebagai pengusaha catering kecil-kecilan mulai kehilangan mitra kerja. Beberapa pelanggan tetapnya membatalkan kontrak. Ada yang terang-terangan menyebut, kami nggak nyaman kerja sama dengan orang yang ngelakuin hal kayak gitu sama istrinya. Usahanya mulai goyah. Hutang yang selama ini ditutup-tutupi mulai bermunculan. Beberapa vendor bahan makanan menagih pembayaran yang sempat tertunda. Reza mulai panik. Tapi kemanapun ia pergi, bayangan dari surat Aisyah terus membayang. Di sisi lain, Dinda juga merasakan akibat yang tak kalah berat. Keluarganya di Bandung, yang selama ini bangga padanya karena aktif di kegiatan sosial dan keagamaan, mendadak menjauh. Ibunya murung, ayahnya murka. Kakaknya, yang sangat dekat dengannya, mengusir Dinda dari rumah ketika tahu cerita lengkapnya. Di tempat suci, "Din, kamu tega?" kata sang kakak sambil membanting pintu. Dinda hanya bisa menangis. Ia tak lagi punya tempat berpijak.
Beberapa sahabatnya juga menjauh, merasa tak bisa mempercayai seseorang yang menikam temannya sendiri. Sementara itu, Aisyah tidak banyak bicara pada siapapun. Ia kembali ke rumah ibunya untuk sementara waktu. Di sana, ia menghabiskan hari-hari dengan membersihkan rumah, membantu tetangga, dan memperbanyak waktu untuk membaca Al-Quran. Namun di sela-sela ketenangan itu, ada satu hal yang mulai tumbuh, semangat untuk mandiri. Ia mulai berpikir tentang hidup baru. Tanpa Reza, tanpa Dinda, tanpa bayang-bayang masa lalu. Suatu pagi, Aisyah duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Ia melihat tetangganya, Bu Nani, kebingungan mengangkat panci besar dari mobil. "Masak apa, Bu?" tanya Aisyah sambil menghampiri. "Pesanan nasi box, Syah. Tapi tenaga masaknya kurang, aku bingung." Tanpa banyak bicara, Aisyah langsung ikut membantu. Dari situ, Bu Nani sering meminta bantuannya. Lama-lama, Aisyah mulai ikut memasarkan. Dan dari mulut ke mulut, orang-orang mulai tahu, Aisyah bisa masak. Ia mulai merintis bisnis kecil. Membuat makanan sehat dan halal untuk acara pengajian, syukuran, bahkan catering harian. Ia memberi nama usahanya, Dapur Berkah Aisyah. Yang mengejutkan, salah satu jamaah umrah yang pernah satu rombongan dengannya membuat unggahan di media sosial tentang kisah istri sabar yang membongkar perselingkuhan suami dan sahabatnya di Tanah Suci. Tulisan itu viral. Tanpa menyebut nama, tapi cukup banyak orang yang tahu bahwa itu tentang Aisyah. Komentar-komentar pun mengalir. Semoga Allah angkat derajat Bu Aisyah. Sakitnya pasti dalam, tapi caranya menyikapi luar biasa. Jarang ada istri sekuat ini. Sejak saat itu, Aisyah mulai mendapat undangan untuk bercerita. Di kajian ibu-ibu, di majelis taklim, bahkan sesekali diundang radio lokal. Ia bukan ustazah. Ia hanya perempuan biasa yang pernah disakiti, tapi menolak untuk hancur. Dan dari luka itu, ia tumbuh. Reza, entah bagaimana kabarnya. Dinda pun tak pernah muncul lagi. Tapi Aisyah tidak peduli. Ia sibuk membangun hidupnya yang baru. Bukan untuk membuktikan apapun pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Karena ia percaya, saat seseorang disakiti dengan kejam tapi tetap memilih untuk sabar dan tidak membalas dengan kejahatan serupa, maka Tuhan sendiri yang akan turun tangan. Nama Aisyah makin dikenal di lingkungan Bandung dan sekitarnya. Bukan karena sensasi, tapi karena ketegaran dan ketulusannya yang menyentuh banyak hati. Cerita tentang dirinya bukan lagi sekadar kisah perselingkuhan yang dibongkar di Tanah Suci, tetapi lebih dari itu, kisah tentang bagaimana seseorang bisa tetap tegar dan bangkit dari luka dengan cara yang elegan. Dapur Berkah Aisyah makin ramai pesanan. Mulanya hanya beberapa nasi kotak untuk pengajian RT, kini sudah sampai ke acara pernikahan dan kantor-kantor kecil. Ia bekerja bersama dua tetangganya yang dulu suka ngobrol sore. Sekarang mereka jadi mitra kerja. Aisyah selalu menekankan satu hal kepada mereka. Kita nggak cuma jual makanan. Kita kirim doa lewat masakan. Di tengah kesibukannya, Aisyah kerap menerima undangan untuk menjadi pembicara. Awalnya ia ragu. Ia bukan penceramah. Ia bukan ustazah. Ia hanya perempuan biasa. Tapi orang-orang ingin mendengar suaranya. Karena ketulusan itu menular. Pertama kali ia diminta bicara adalah dalam acara kajian ahwat di masjid dekat rumahnya. Moderator memperkenalkannya dengan hangat. Ibu Aisyah adalah sosok yang Allah kuatkan di waktu yang tak mudah. Hari ini, beliau akan berbagi tentang bagaimana menghadapi pengkhianatan dan tetap percaya bahwa Allah Maha Melihat. Aisyah hanya tersenyum. Tangan dingin. Tapi saat mikrofon menyentuh bibirnya, ia berkata, "Saya tidak di sini untuk menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin berbagi tentang bagaimana sakit bisa jadi jalan untuk sembuh, jika kita menghadapinya dengan hati yang bersih." Tak banyak teori. Ia bercerita seperti kepada sahabat lama. Tentang menabung 10 tahun demi bisa umrah. Tentang mimpi yang akhirnya tercapai, tapi dibayar dengan patah hati. Tentang air mata di bawah payung raksasa Masjidil Haram.
tentang surat yang ia titipkan ke pembimbing rombongan, dan tentang memilih diam, bukan karena kalah, tapi karena tahu Allah lebih tahu cara membalas. Banyak yang menangis. Ada yang memeluk Aisyah setelah acara. Seorang ibu mendekapnya erat dan berkata, "Saya juga dikhianati, Bu. Tapi setelah dengar cerita ibu, saya jadi yakin saya juga bisa sembuh." Sejak saat itu, undangan demi undangan berdatangan. Dari majelis taklim, komunitas perempuan, sampai seminar keumatan di pesantren. Aisyah selalu menolak honor. Ia hanya minta satu hal, makanan dari dapurnya dipakai untuk konsumsi acara. Dengan cara itu, usahanya tumbuh tanpa memaksa. Ia memberi, lalu Allah membalas dengan limpahan. Di tengah-tengah itu, Aisyah mulai menulis. Ia tuangkan kisahnya dalam bentuk catatan-catatan pendek. Tentang luka, tentang doa, tentang menjadi perempuan yang tetap waras di tengah badai. Tulisannya dibagikan di media sosial milik usaha cateringnya. Tak disangka, akun itu ramai pengikut. Banyak yang menyemangati. Bahkan beberapa media online memuat kisahnya. Tak sedikit perempuan dari luar kota yang menghubunginya untuk curhat. Aisyah tidak pernah sok tahu. Ia hanya jadi pendengar yang baik. Kadang hanya dengan satu kalimat, "Saya doakan ibu kuat." Itu sudah cukup menyembuhkan. Suatu hari, ia diundang untuk bicara di acara seminar keluarga Islami di sebuah masjid besar di Jakarta. Salah satu narasumber lainnya adalah psikolog pernikahan ternama. Aisyah sempat ingin menolak, merasa tak selevel. Tapi panitia meyakinkannya, "Bu, justru karena ibu bukan ahli, tapi penyintas. Orang ingin dengar dari hati yang pernah luka, bukan dari teori." Di sana, Aisyah duduk sejajar dengan para pakar. Ia tak memakai gamis mahal atau jilbab penuh bordir. Ia tetap dengan gaya sederhananya. Dan ketika bicara, hadirin terdiam. Ia tidak sedang ceramah. Ia sedang mengajak orang melihat ke dalam diri masing-masing. Banyak yang tanya, apakah saya menyesal mengajak Dinda umrah? Apakah saya ingin Reza menyesal seumur hidup? Jujur, saya sudah tidak berpikir ke arah sana. Saya hanya ingin belajar mencintai diri sendiri lebih baik, setelah sekian lama hanya mencintai orang lain. Riuh tepuk tangan tak terbendung. Ada kekuatan dalam kejujuran. Di akhir sesi, seorang panitia menghampirinya. "Bu, saya bukan sekadar panitia. Saya pengusaha catering di Jakarta. Saya ingin ajak ibu kerjasama. Resep ibu luar biasa. Dan ceritanya mengubah hidup saya." Aisyah tak menyangka. Tapi ia tahu satu hal. Saat kita tulus menjalani luka, semesta akan membuka jalan yang tak pernah kita bayangkan. Kini, dapur berkah Aisyah sudah menjangkau ke beberapa kota. Ia tidak lagi bekerja sendiri. Ia membimbing para janda dan ibu rumah tangga yang butuh penghasilan untuk ikut memproduksi masakan dan menjadi bagian dari sistem usahanya. Aisyah sering berkata, "Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh terus-menerus." Tapi ia juga ingin lihat, apakah kita tetap memilih baik saat kita disakiti. Dan Aisyah, dengan segala ketulusannya, telah menjawab itu dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah patah, dan memilih untuk tidak membalas dengan patah yang sama. 7 tahun telah berlalu sejak perjalanan umrah pertama Aisyah, perjalanan yang membekas seperti goresan dalam yang tak bisa dihapus, namun perlahan sembuh. Tahun itu, untuk kedua kalinya, Aisyah menjejakkan kaki kembali di tanah suci. Kali ini, tanpa Reza, tanpa Dinda, tanpa luka yang masih menganga. Ia datang sebagai diri yang utuh, bukan bayangan perempuan yang hancur. Di pesawat, ia duduk sendiri. Mengenakan gamis putih bersih, jilbab sederhana, dan senyum tipis yang menyimpan ribuan cerita. Beberapa jamaah mengenalnya. Ada yang mendekat dan berkata, "Ibu Aisyah ya? Saya baca kisah ibu di media. Luar biasa." Aisyah hanya mengangguk, lalu tersenyum. "Saya hanya pernah disakiti, Bu. Tapi Allah yang luar biasa." Sesampainya di Makkah, langkah Aisyah terasa lebih ringan. Tak ada lagi perasaan dikhianati,
Tak ada lagi bayang-bayang dua sosok yang dulu membuat hatinya remuk. Yang ada hanya rasa syukur. Ia melihat Ka'bah dari kejauhan, lalu mendekat perlahan. Di depan bangunan suci itu, Aisyah berdiri, lalu tersenyum. Senyum penuh arti. Ya Allah, doanya lirih. Dulu aku datang dengan hati yang penuh harap, tapi pulang membawa luka. Kini aku datang membawa luka yang telah Engkau sembuhkan. Engkau tak pernah salah. Ia tawaf dengan tenang. Setiap putaran adalah pengingat bahwa hidup selalu berputar. Dulu ia berada di titik terendah, kini ia mulai naik kembali, bukan dengan dendam, tapi dengan ketulusan. Setiap langkahnya adalah syukur. Setiap tetes air matanya bukan lagi karena dikhianati, tapi karena dikuatkan. Di pelataran masjid, ia duduk sendiri, menatap langit malam Makkah. Dulu, di tempat yang hampir sama, ia pernah menangis sejadi-jadinya, merasa dunia runtuh. Kini, air matanya mengalir lagi, tapi kali ini penuh damai. Ia menulis sebuah catatan di jurnal kecil yang dibawanya. Luka yang paling dalam bisa jadi pintu menuju versi terbaik dari dirimu, jika kamu tak tenggelam di dalamnya. Perjalanan kali ini, ia benar-benar fokus pada ibadah. Tak ada gangguan. Tak ada drama. Ia tidak mencari pengganti. Ia tidak mengharapkan apapun selain ridhanya. Ia menginap sekamar dengan seorang janda tua bernama Bu Maryam. Mereka cepat akrab. Bu Maryam suka bercerita. Ia pun suka mendengarkan. Bu Aisyah, kok bisa ya ibu tetap kuat? Saya tahu kisah ibu, tanya Bu Maryam suatu malam di kamar hotel. Aisyah menjawab pelan. Karena saya pernah benar-benar jatuh, Bu. Dan dari titik itu, saya sadar, satu-satunya yang gak pernah tinggalkan saya adalah Allah. Saat saya berhenti bergantung pada manusia, saya jadi lebih tenang. Bu Maryam mengangguk. Ibu orang hebat. Aisyah tersenyum. Saya bukan hebat. Saya hanya belajar menerima. Di Madinah, ia kembali ke Raudah. Tempat yang dulu jadi saksi suratnya dibacakan. Tempat Reza dan Dinda dipermalukan tanpa ia perlu berteriak. Ia sujud lama di tempat itu. Lama sekali. Saat bangkit, hatinya benar-benar lapang. Tidak ada ruang untuk kebencian. Tidak ada bayangan masa lalu yang mengganggu. Pulang dari umrah kedua, Aisyah merasa hidupnya utuh. Ia menulis postingan di akun media sosial Dapur Berkah. Dulu aku berangkat umrah sebagai istri, pulang sebagai janda yang hancur. Sekarang aku kembali sebagai perempuan yang tak lagi butuh status untuk merasa cukup. Terima kasih, ya Allah, atas semua rencana indah MU. Ribuan orang membagikan tulisannya. Banyak yang terinspirasi. Bahkan beberapa travel umrah mengundangnya untuk jadi pembicara dalam manasik. Ibu bisa jadi penguat bagi mereka yang berangkat membawa luka, kata salah satu pemilik biro umrah. Kini, Aisyah menjalani hidup dengan tenang. Ia masih mengurus cateringnya, masih menulis, masih berbicara di berbagai forum. Tapi di atas semua itu, ia sudah memaafkan Reza dan Dinda sepenuhnya. Ia tak tahu kabar mereka sekarang, tapi ia sudah tidak peduli. Itu bagian dari masa lalu. Bukan lagi beban, hanya pelajaran. Di kamar kecilnya di Bandung, Aisyah menggantung foto Ka'bah besar di dinding. Di bawahnya, ada kaligrafi kecil bertuliskan, Allah tidak tidur. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk membalas setiap ketulusan. Dan Aisyah, kini hidupnya adalah bukti dari tulisan itu.